Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengenalan alat laboratorium dan alat ukur kualitas air di UPTD Balai Benih Ikan Kota Ternate. Kami dari kelompok tim laboratorium SMK Perikanan Global Pratama, dan hari ini kami akan mempelajari berbagai alat penting, baik itu alat dasar laboratorium maupun alat yang akan digunakan untuk memantau kualitas air di UPTD Balai Benih Ikan Kota Ternate. Dalam video ini kami akan pelajari alat-alat dasar laboratorium, alat ukur kualitas air, serta cara penggunaan dan pemeliharaannya. Pertama, kita akan mengenal alat-alat gelas yang merupakan fondasi dalam setiap laboratorium analisis air. 1. Beker gelas. Beker gelas digunakan untuk mencampur, memanaskan, dan menyimpan larutan sementara. Volume beker gelas bervariasi mulai dari 50 ml hingga 2000 ml. 2. Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk titrasi dan reaksi kimia. Bentuk lehernya sempit mencegah tumpahan saat proses pengadukan. Ukuran Erlenmeyer bervariasi mulai dari 25 ml hingga 2000 ml. 3. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan dengan akurasi sedang, dengan ketelitian plus minus 0,5 sampai 1 ml tergantung ukuran. Gelas ukur bervariasi mulai dari 5 ml hingga 1000 ml. Selanjutnya, kita akan mengenal alat ukur kualitas air, baik untuk parameter fisika, kimia, dan biologi. Pertama, kami mempunyai termometer sebagai alat ukur kualitas air untuk parameter fisika. Termometer digunakan untuk mengukur suhu dan satuan derajat Celcius. Selanjutnya, alat ukur kualitas air untuk parameter kimia, yaitu refraktometer sebagai alat untuk mengukur kadar garam, pH meter sebagai alat untuk mengukur derajat asam basa perairan, serta DO-meter untuk mengukur kadar oksigen di perairan. Yang terakhir yaitu alat ukur kualitas air untuk parameter biologi, yaitu mikroskop. Namun dalam kegiatan magang ini kami menggunakan mikroskop sebagai alat untuk pengamatan perkembangan kultur pakan alami Artemia, Infusoria, dan mengamati perkembangan telur ikan. Dalam sesi ini kami akan menunjukkan cara pengoperasian dalam alat ukur kualitas air yang sudah kita pelajari sebelumnya. pH meter, water quality meter HZ 86031. Sebelum menggunakan pH meter, pastikan alat sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi pH meter dilakukan dengan menggunakan larutan buffer pH 4, 7, dan 10. Melepas, tutup probe dan bilas probe dengan air mineral. Masukkan elektroda ke dalam buffer. Pastikan elektroda pH benar, rendam dalam buffer, kemudian aduk selama 30 detik sampai 1 menit. Tekan tombol Cal SC selama 2 detik untuk masukkan ke mode kalibrasi. Jika nilai yang dikenal secara otomatis berbeda dari buffer standar Anda, maka tekan tombol dengan panah ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan. Tunggu 30 detik atau menekan tombol Enter. SA akan muncul di layar yang memandangkan kalibrasi telah disimpang. Refraktometer. Kalibrasi refraktometer menggunakan air mineral atau aqueous dengan cara meneteskan dalam prisma refraktometer. 2. Amati hasil yang keluar. Apabila belum menunjukkan hasil 0 ppt, maka dilakukan kalibrasi dengan cara memutar tombol kalibrasi hingga pembacaan refraktometer menunjukkan 0 ppt. Termometer alkohol. Untuk siapkan termometer yang sesuai untuk mengukur suhu air. Celupkan termometer ke dalam sampel air. Tunggu hingga pembacaan termometer stabil. Catat nilai suhu yang terbaca. Bersihkan dengan tisu jika sudah selesai dipakai. DO-meter. Prosedur kerja dalam penggunaan DO-meter adalah sebagai berikut. Berikut merupakan langkah kalibrasi. Pertama, dalam mode normal, alihkan DO satuan ke persen dan pegang probe di udara. Tunggu beberapa menit hingga pembacaan selesai atau stabil. Kedua, tekan tombol Cal untuk kalibrasi saturasi 100%, maka ikon Cal akan berkedip pada layar. Mikroskop. Berikut adalah prosedur kerja dalam penggunaan mikroskop.
2. Nyalakan mikroskop dan atur cahaya yang dibutuhkan dengan memutar diafragma. Letakkan objek yang sudah disiapkan di atas objek gelas, tepat di atas meja preparat. Fokuskan objek dan mulailah dengan menggunakan perbesaran lensa objektif terkecil, yaitu 10 kali. Gunakan makrometer untuk mendekatkan ataupun menjauhkan lensa objektif pada objek hingga objek terlihat pada lensa okuler. Setelah objek terlihat, putar tombol mikrometer untuk mendapatkan fokus yang lebih detail. Jika ingin mengamati objek dengan perbesaran yang lebih besar, ganti perbesaran pada lensa objektif. 8. Putar revolver untuk mengganti perbesaran lensa objektif. Kita telah mempelajari berbagai alat laboratorium dan alat ukur kualitas air, mulai dari alat dasar seperti gelas ukur dan Erlenmeyer, hingga alat canggih seperti alat ukur kualitas air AZ86031. Poin-poin penting yang harus diingat yaitu 1. Setiap alat memiliki fungsi spesifik dan tingkat akurasi yang berbeda. 2. Kalibrasi rutin sangat penting untuk menjaga akurasi. 3. Perawatan yang baik akan memperpanjang umur alat. 4. Keselamatan kerja harus selalu diutamakan. 5. Pemilihan alat harus sesuai dengan parameter yang diukur. Penguasaan penggunaan alat-alat ini akan sangat membantu dalam memastikan kualitas air dari kolam ikan yang kita gunakan. Terus berlatih dan selalu prioritaskan keselamatan dalam bekerja di laboratorium. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk terus berlatih.